Wasaniha, dan yang kedua dari perkara-perkara yang mewajibkan mandi ialah khurujul mani, yaitu keluarnya mani. Jadi yang pertama yang mewajibkan mandi yaitu berhubungan badan walaupun tanpa keluar mani. Nah, yang kedua yang mewajibkan mandi adalah keluarnya mani walaupun tanpa berhubungan. Dan ketika seseorang mimpi berhubungan badan namun tidak sampai keluar mani, maka dia tidak wajib untuk mandi. Ai minasyaqti nafsihil khariji minhu awwala marrati fil yaqazati aw fin naumi. Jadi seseorang wajib mandi jika dia keluar mani. Yang mewajibkan itu yang keluar yang pertama, bukan yang sisa. Contoh, orang habis keluar mani lalu ia mandi junub. Nah, setelah mandi junub dia merasakan ada yang keluar lagi, maka ini tidak wajib mandi. Yang wajib yang pertama kali, bukan yang sisa. Namun harus dipastikan bahwa yang keluar lagi itu mani yang sisa atau mani yang baru, baik dalam keadaan terjaga ataupun dalam keadaan tidur. Contoh, tidur mimpi junub sampai ia keluar mani, nah maka dia wajib untuk mandi. Yang mewajibkan mandinya itu bukan mimpi junubnya, tapi karena mengeluarkan maninya. Min tariqihil mu'tadi mutlaqan, keluarnya ini dari jalan yang atau lubang yang mu'tad, yang umum secara mutlak. Au min ghairihi, atau dari jalan atau lubang yang ghairu mu'tad, yang tidak umum. Mustahkiman, yang kuat, maksudnya itu yang menetap, tidak karena sesekali. Tidak sesekali hanya karena suatu penyakit. Ai in kharaja li ghairi illatin, jika keluarnya tanpa adanya illat. Nah, jika keluar dari lubang yang ghairu mu'tad, yang tidak umum, ada dua. Ada yang karena suatu penyakit yang mengharuskan lubang mu'tadnya atau kemaluannya disumbat atau tersumbat, atau yang kedua yang memang bawaan lahir sudah tersumbat. Ini ada dua. Nah, kalau yang memang karena suatu penyakit yang tersumbatnya ini baru, bukan bawaan lahir, maka kudu dipastikan jika laki-laki harus dari tulang sulbi, jika perempuan harus dari tulang dada perempuan. Nah, jika tersumbatnya bawaan lahir, maka secara otomatis langsung wajib untuk mandi, tanpa harus mencari tahu itu dari tulang sulbi atau bukan, itu dari tulang dadanya perempuan atau bukan. Dan wajibnya mandi bagi seorang laki-laki jika mani itu keluar terpisah dari batang zakarnya, keluar dari lubangnya. Atau jika ada laki-laki zakarnya terpotong, di bagian potongannya itu ada mani di dalamnya, tapi dia nggak keluar, tapi ada di batang yang terpotong itu dalamnya ada maninya, maka dia wajib untuk mandi walaupun mani tersebut yang berada di zakar yang terpotong ini tidak keluar. Atau bagi perempuan ada dua, ada perempuan yang sudah tidak perawan, ada perempuan yang perawan. Jika perempuan yang sudah tidak perawan, keluarnya mani itu harus sampai bagian yang wajib untuk dibasuh ketika beristinja. Nah, jika perempuan yang masih perawan, maka keluarnya harus sampai melewati selaput dinding perawannya, maka dia wajib untuk mandi.